Ini adalah beberapa gambar produk yang sudah saya buat kebutuhannya untuk bikin konten affiliate AI. Dan gambar produk ini akan saya coba untuk visualisasikan menjadi sebuah video. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran seperti apa sih tutorial ataupun step by stepnya, tonton video ini sampai selesai. Dan ini adalah updatean ke-6 Prom UGC yang dimana nggak perlu harus pakai wajah dan nggak perlu harus pakai sampel. Jadi langsung aja kita bahas ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Nah, affiliate pakai AI sekarang jadi alternatif kedua dari konten SS-an. Dulu itu konten SS-an rame ya, karena bikin konten affiliate modal SS-an itu nggak perlu harus pakai wajah, nggak perlu harus dubbing ataupun nggak perlu harus ngomong, dan nggak perlu harus beli sampel. Dan sekarang udah ada peraturannya, jadi nggak boleh pakai konten SS-an. Meskipun kita upload di TikTok itu masih bisa, tapi nggak bakalan dapat traffic yang lumayan gede terkecuali iklan. Nah, alternatifnya sebagian orang udah pindah ke AI, teman-teman ya, yang dimana mereka itu memanfaatkan gambar-gambar produk terus dibuat sebuah konten video ke depannya. Dan di sini mungkin saya akan coba untuk jelaskan juga seperti apa step by stepnya, tapi tidak sedetail yang mungkin pernah saya bahas sebelumnya. Ini mungkin cuma untuk mengulang aja ataupun sedikit mengulas ringkasan dari cara saya bikin konten affiliate AI di beberapa produk. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke ChatGPT, teman-teman ya. Jadi di sini saya itu menggunakan ChatGPT secara keseluruhan, baik dari segi bikin promptnya sampai bikin foto produknya. Dan kebetulan di sini saya menggunakan yang plus ya, biar lebih enjoy aja karena nggak ada batasan juga sih. Oke, jadi di sini yang pertama itu teman-teman silakan cari dulu produk yang pertama ya di Shopee ataupun di TikTok, produknya produk apa. Nah, kalau misalkan di ChatGPT itu produknya adalah pompa galon seperti ini. Kenapa saya pilih pompa galon ini? Karena yang pertama, pompa galon ini itu adalah produk yang dibutuhkan. Yang kedua, emang lagi rame juga di TikTok sama di Shopee. Dan yang ketiga, untuk cara pembuatannya menurut saya pribadi itu gampang, teman-teman ya. Permasalahannya, kalau misalkan kita bikin konten affiliate pakai AI, itu satu kendala yang bikin kita gak mau mulai ataupun gak mau coba terjun, itu di bagian promptnya. Bingung mau masukin kata-kata apa karena gak ada yang bisa kita tangkap, teman-teman ya, pastinya itu bingung. Nah, yang saya lakukan itu yang pertama, udah pasti saya upload dulu gambar-gambar produknya. Misalkan di Shopee itu saya nemu ya, contohnya kita akan ambil Goto pompa galon kayak gini, teman-teman ya. Nah, seperti ini sebagai step by stepnya. Yang pertama misalkan saya ambil yang ini deh ya. Nah, di sini saya akan coba untuk screenshot produknya yang dimana fokus saja ke produk ini. Setelah itu kita upload beberapa referensinya ke ChatGPT. Dan selanjutnya di sini saya akan kasih sebuah prompt seperti ini contohnya. Sekarang saya ingin kamu buat ulang menggunakan prompt gambar di atas. Produk di atas adalah pompa galon dari Goto, diperjelas. Terus di bagian bawahnya, dan saya minta breakdown dulu. Nah, nyuruh ChatGPT itu untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Baik formulanya untuk bikin konten affiliate produk tersebut itu gimana? Kalau dilihat ini hampir keseluruhan di review sih, dan ada model yang nekan pompa galonnya agar airnya keluar. Nah, konsepnya kamu generate gambarnya gimana biar hasilnya benar-benar maksimal. Oke, mungkin di sini saya coba untuk jelasin dulu dari segi promptnya, teman-teman ya. Jadi yang prompt pertama ini, saya ini pengen bikin sebuah konten affiliate, tapi di sini saya coba untuk menekankan produknya, pompa galon dengan Goto. Yang kedua dari bagian paragraf ini, teman-teman ya, di bagian ini itu karena saya belum tahu secara keseluruhan, maka di sini minta untuk breakdown dulu. Harusnya ini minta breakdown, si ChatGPT ini nanya ke saya pertanyaan-pertanyaan yang paling spesifik agar nanti hasilnya itu bisa maksimal. Karena di sini saya menekankannya adalah segi formula, maka nanti yang bakal keluarnya itu adalah output formula. Dan yang terakhir di sini saya minta ke ChatGPT untuk bikinkan gambarnya semaksimal mungkin dengan cara dia sendiri. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya itu seperti ini. Langsung di breakdown-kan kayak gimana contoh bikin struktur kontennya. Nah, dapat teman-teman ya. Tapi untuk masalah gambarnya dia langsung bikinkan sebuah promptnya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini untuk proses bikin gambarnya itu nggak sebentar, cukup lama. Di sini juga ada yang beberapa prompt saya optimasikan agar hasilnya itu bisa konsisten, akurat, dan tidak berubah sama sekali dari segi produknya. Coba teman-teman lihat di sini ya. Ini optimasinya itu benar-benar lama banget pokoknya ya. Dan ini tuh harus terstruktur teman-teman ya. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin penasaran juga gimana sih caranya bikin konten affiliate-nya, kita akan bahas di akhir video. Cuma di sini mungkin buat teman-teman yang pengen main juga nih ya, tapi dari segi promptnya itu nggak tahu sama sekali harus seperti apa memasukkan promptnya, itu nggak perlu khawatir karena saya sudah siapin teman-teman ya. Nah, ini untuk filenya namanya itu UGC Prompt Affiliate.
Di file ini, teman-teman itu akan mendapatkan beberapa prompt khusus untuk beberapa produk. Nah, sebelum pompa galon itu, sebetulnya saya juga udah buatin beberapa prompt. Contohnya ada celana jogger, ada skincare, ada tas ransel, ada softcase, ada elektronik, dan ada parfum. Kedepannya bakal saya juga tambahin beberapa produknya. Jadi ketika teman-teman mau fokus main di produk ini, itu udah gak perlu pusing lagi ngomongin masalah prompt. Terkecuali kalau misalkan pengen mulai dari nol ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau promptnya bisa langsung cek aja di deskripsi video ini. Nah, jadi untuk prompt pompa galon yang udah jadi itu seperti apa? Kalau tadi kan pas di breakdown panjang banget teman-teman ya. Kalau yang ini ketika sudah saya rangkum itu hasilnya lebih gampang teman-teman pahami karena di sini udah ada kayak semacam promptnya itu harus kayak gimana aja. Dan di bagian prompt ini tuh teman-teman juga bakalan dapat prompt mentahannya, bukan prompt yang udah jadi. Prompt mentahannya itu di sini teman-teman itu bakalan dapat yang namanya sebuah opsi yang dikasih tanda kurung terus teman-teman bakalan isi ke depannya ataupun isi selanjutnya. Nah, di bagian isi ini tuh teman-teman tinggal sesuaikan aja. Misalkan karakter yang tadi itu pakai wanita ya. Nah, di sini teman-teman itu pengen coba karakter itu pakai laki-laki juga udah bisa. Jadi nggak perlu bingung lagi. Dan ada juga prompt yang udah disediain dari nol. Jadi teman-teman yang pengen mulai dari nol, breakdownnya seperti apa itu udah disediakan. Jadi kurang lebih seperti itulah. Lebih jelasnya mungkin teman-teman yang pengen tahu step by stepnya dari awal seperti apa, tonton deh video sebelumnya karena sudah saya bahas. Nah, kali ini kita akan fokuskan bagaimana cara visualisasikan gambar yang mati tadi menjadi sebuah konsep konten video. Di sini kita akan menggunakan Kling AI. Oke, di sini saya udah buka Kling AI dan ingat Kling AI itu berbayar ya. Maksudnya ada sih yang gratisan, tapi ya untuk dapatin kreditnya lumayan cukup lama kalau misalkan sistem gratisan. Dan yang berbayar itu kurang lebih di angka 120 ribuan sih. Kemarin saya coba ya. Nah, di sini kita akan coba langsung aja visualisasikan. Jadi yang pertama di sini kalian tinggal klik aja ke bagian video. Nah, di bagian sini ini udah bikin ya teman-teman, tadi saya coba untuk ngetes. Di sini kita masuk aja ke bagian picture frame. Setelah itu di sini kita tinggal buka aja folder ataupun gambar yang sudah kita hasilkan pakai ChatGPT. Oh iya, generate-nya pakai ChatGPT teman-teman ya. Kalau misalkan pengen menggunakan prompt yang ada di UGC prompt upload itu, di file itu ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan prompt Leonardo, itu biasanya bakalan berubah ataupun menggunakan platform-platform lain untuk generate gambarnya. Terkecuali kayaknya Midjourney sih, aman sih ya. Oke, di sini kita akan coba untuk masukkan dulu teman-teman ya. Yang pertama di sini kita akan coba untuk masukkannya itu file yang ini nih ya. Kita akan coba yang sedang memegang teman-teman ya. Nah, contohnya itu yang ini, kita tinggal drag aja ke sini ya. Nah, ini udah, dan di sini saya sudah siapin teman-teman ya untuk promptnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Jadi di sini ada tulisan ibu memegang produk dengan gaya kasual. Nah, di sini kita akan coba untuk copy teman-teman ya dari segi prompt ini nih. Nah, ini kita akan ambil. Setelah itu kita akan coba untuk hasilkan. Nih, oh ini bukan yang ini ya, salah teman-teman ya. Ini yang dua tangan ya. Harusnya itu yang ini nih, sorry. Kita akan coba untuk tambahkannya itu yang ini nih. Nah, yang ini ya. Terus ini kita coba paste. Oke. Nah, untuk prompt ini sebetulnya opsional ya. Mau diisi ataupun tidak juga gak jadi masalah sebetulnya. Teman-teman tinggal sesuaikan aja. Saya akan coba untuk pilihnya itu yang seperti ini teman-teman ya. Untuk promptnya diisi biar nanti hasilnya itu bisa maksimal. Nah, di sini kita akan coba untuk ambil 10 detik aja teman-teman ya. Ini generate-nya 70 lumayan. Ini yang PIP ya, yang berbayar. Kalau misalkan yang standar itu kurang lebih di angka 40-an. Jadi di sini kita akan coba untuk ambil aja yang profesional teman-teman ya. Kita langsung klik generate. Oke, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dari durasi 1 detik sampai 5 detik masih oke. Tapi dari 5 detik sampai 10 detik malah nggak jelas kayak gini. Nah, yang bakalan saya lakukan di sini udah pasti ya. Mungkin karena dari segi promptnya, maka di sini saya akan coba untuk hapus dulu promptnya. Dan kita akan coba untuk buat default aja. Jadi ini kita akan coba untuk tambahkan lagi gambar produknya teman-teman ya. Nah, di bagian ini kita akan coba untuk masukkan yang ini lagi. Dan kita coba jangan perlu pakai prompt lah ya. Kita akan buat yang dikasih dari AI-nya itu kayak gimana. Jadi di sini kita langsung aja klik generate seperti ini. Oke, jadi hasil yang nggak pakai prompt itu jauh lebih menarik ya, yang pakai prompt dibandingkan teman-teman ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya tuh kayak gini, nih. Kalau misalkan yang nggak pakai prompt, dia itu kayak semacam berinteraksi dan dia emang cuman fokusnya itu megang produknya doang gitu ya. Tuh tanpa neko-neko seperti ini, ya mungkin lebih worth it kayak gini sih menurut saya pribadi. Jadi selanjutnya di sini kita tinggal upload aja beberapa gambar yang sudah kita buat teman-teman ke Kling AI, dan biar tidak menghabiskan dari segi kreditnya, mungkin saya akan coba untuk bikin yang standar aja deh ya, yang ininya 5 detik, jadi generate-nya cuma 20 kreditan doang. Ini biar lebih hemat aja. Nah, di sini kita tinggal klik aja generate, dan semuanya saya akan coba untuk generate dulu beberapa gambarnya menjadi
sebuah video dengan tanpa prompt ya. Hasilnya bakalan seperti apa, kita lihat langsung. Oke teman-teman, jadi ini untuk secara keseluruhan hasilnya. Kita akan coba untuk cross check dulu biar nanti teman-teman menggunakan Kling AI ini tuh nggak rugi di bagian kreditnya. Jadi tadi udah saya coba tes beberapa gambar antara pakai prompt dan gak pakai prompt. Yang tadi di awal itu kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan gak pakai prompt ya, hasilnya bagus karena pakai mode profesional. Tapi itu nggak semua ya. Ada beberapa juga yang ngawur hasilnya. Contohnya yang seperti ini ngawur teman-teman hasilnya tuh. Jadi saya harus optimasikan lagi. Dan ini juga ada yang ngawur seperti ini. Ini saya pakai yang modenya itu mode standar mode, bukan yang profesional mode. Jadi kalau misalkan yang pakai karakter seperti ini terus emang produknya susah banget untuk divisualisasikan, biasanya itu akan gak jelas kayak gini. Maka di sini perlu banget yang menggunakan prompt ya. Nah ini saya udah coba teman-teman ya. Ini yang pakai professional mode, gak pakai prompt juga. Ini gak pakai prompt. Dan setelah saya coba yang pakai prompt itu seperti ini kurang lebihnya nih. Ya coba kita lihat dulu nih. Kita akan coba untuk lihat tuh. Kalau misalkan yang pakai prompt masih bisa masuk akal dikit lah ya. Tapi ini udah lumayan gitu. Nah untuk promptnya di bagian sini teman-teman ya. Prompt untuk angle videonya nanti saya akan coba untuk perbaiki ya. Ada beberapa hal yang harus saya hapus juga. Dan untuk bagian prompt yang lain ini masih aman ya. Ini juga pakai professional mode. Ini udah bagus. Terus yang ini juga sama. Ini udah bagus teman-teman ya. Yang ini juga udah cakep ya untuk hasilnya. Ini juga sama. Kalau yang ini bisa pakai standar mode ya. Karena nggak pakai model. Cuman fokus di produk doang. Dan yang terakhir seperti ini. Nah, ini dari 700 saya dapat kredit, sekarang sisa 240 kredit. Jadi ginilah, kalau misalkan kita menggunakan yang namanya AI, pasti ada beberapa hal yang bikin kita rugi. Salah satunya itu di kredit ya, karena kita harus coba tes mana yang bakalan sesuai nantinya. Nah, di sini untuk kerugian teman-teman menggunakan Kling AI untuk visualisasi gambar tersebut udah gak terlalu gede lagi, udah saya minimalisir dengan yang namanya sebuah prompt ataupun perintah setiap kameranya. Nanti saya coba simpan di filenya ya. Oke, untuk tahap berikutnya kita ngapain? Untuk tahap berikutnya di sini kita masuk ke tahap pengeditan. Jadi kita langsung aja masuk ke CapCut. Oke teman-teman, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi saya sudah sesuaikan, kurang lebih durasinya itu 46 detik. Jadi kita akan coba untuk preview dulu sebelum kita bikin kontennya. Karena saya juga udah siapin script kontennya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tuh yang nggak pakai dubbing. Jadi belum kita konsep ya, ataupun belum kita dubbing apa-apa nih. Contohnya kayak gini doang teman-teman ya. Tuh. Jadi ada produknya, fokus ke produk. Terus ada juga orang yang pegang produknya. Contohnya seperti ini. Terus nanti balik lagi ke produk, balik lagi ke model, balik lagi ke produk. Gitu ya untuk konsepnya di produk yang satu ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan langkah selanjutnya di sini kita tinggal dubbing aja. Kebetulan saya udah siapin skripnya. Dan untuk skripnya kita akan ambil skrip yang paling umum. Formulanya yaitu kita menggunakan MSC. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi gampang, kita tinggal klik aja di bagian ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan laptop, kalau misalkan menggunakan HP ya udah langsung aja. Nah, kita akan coba langsung dubbing aja sebentar teman-teman ya. Ini kita klik, terus kita langsung baca aja skripnya nih. Yang punya masalah kalau mau minum pakai galon, ini susah, sekarang sudah ada alatnya. Yang punya masalah kalau mau minum pakai galon, Yang punya masalah kalau misalkan mau minum pakai galon, sekarang udah ada alatnya. Jadi nggak perlu susah lagi. Jadi kenalin, ini adalah pompa air galon dari Gotoh. Desainnya simple, praktis, dan gak ribet. Cocok dibawa kemanapun. Sudah disediakan tombol buat cara ngeluarin airnya. Cara pasangnya pun gampang, tinggal pasang aja ke galon dan setelah itu tinggal pakai. Nah ini cara pakainya ya. Pas ditekan airnya langsung keluar seperti ini. Nah gimana? Praktis kan? Buat bunda-bunda yang emang gak mau ribet lagi kalau misalkan minum ada galon, sekarang udah ada pompa galon seperti ini yang harganya cuma 20 ribuan. Cara belinya langsung cek aja di keranjang video ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, dari hasil skrip yang sudah saya buat dengan apa yang saya sampaikan tadi jelas beda ya. Karena ya gitulah kalau misalkan saya bikin konten. Oke, kita akan coba untuk benahi dulu dari segi skrip kontennya. Ini kan dari awalnya mentahnya kayak gini ya. Coba kita dengerin. Yang punya masalah kalau mau minum pakai galon, ini susah, sekarang sudah ada alatnya. Yang punya masalah kalau Nah, disinilah teman-teman ya. Jadi bikin konten affiliate itu nggak mudah, nggak langsung satu kali tag jadi enggak ya. Nah, seperti ini contohnya. Yang punya masalah kalau misalkan mau minum pakai galon, sekarang udah ada alatnya. Jadi nggak perlu susah lagi. Jadi kenalin, ini adalah pompa air galon dari Gotoh. Desainnya simple, praktis, dan gak ribet. Cocok dibawa kemanapun. Oke, jadi di sini untuk durasinya 40 detik, tapi untuk skripnya ataupun sound ini teman-teman ya, voice over saya itu cuman berdurasinya di angka 35 detikan. Apa yang harus kita lakukan? Jelas di sini kita harus melakukan yang namanya perbaikan. Nah, di bagian ini kita akan coba untuk crop dulu teman-teman seperti ini contohnya. Jadi nggak perlu susah lagi. Jadi kenalin, ini adalah
Nah, di bagian sini kita langsung crop aja seperti ini. Nah, di bagian sini kita coba crop lagi, terus kita langsung fokus ke sini. Sudah disediakan tombol buat cara ngeluarin airnya. Cara pasangnya pun gampang. Nah, ini kita tinggal sesuaikan sama soundnya. Tinggal pasang aja ke galon dan setelah itu tinggal pakai. Ini kita coba crop lagi. Nah, ini cara pakainya ya. Pasti tekan airnya langsung keluar seperti ini. Nah, gimana? Praktis kan? Buat muda-muda yang emang mau ribet lagi kalau misalkan minum ada galon, sekarang udah ada pompa galon seperti ini yang harganya cuma 20 ribuan. Cara belinya langsung cek aja di keranjang video ini. Oke, ini udah teman-teman ya, tapi kayaknya ada yang harus disesuaikan dari ininya nih ya, voice over saya. Karena tadi ada jeda, kita akan coba untuk perkecil aja seperti ini, terus kita tinggal crop. Dan alhasil udah sesuai antara footage video dengan soundnya. Gimana? Gitu ya, cara step by step untuk ngeditnya. Di HP juga sama sih. Nah, biar lebih menarik lagi dan gak dianggap kaku lah istilahnya teman-teman ya, di sini kita bisa menggunakan yang namanya ini, auto text. Jadi nanti bakalan muncul kayak semacam teksnya. Ini kita generate dulu untuk teksnya dan bakal muncul. Ini tujuannya untuk apa? Generate teks ini ya biar lebih keren lagi lah, biar lebih menarik lagi. Jadi nggak terlalu polosan teman-teman ya. Ini kita akan coba untuk pilih template-nya misalkan yang ini. Nah, kayak gini teman-teman ya, oke? Gimana? Praktis kan? Buat muda-muda yang nggak mau ribet lagi kalau misalkan minum ada galon, sekarang udah ada pompa galon seperti ini. Oke, kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal tambah musik aja. Musiknya kita bisa tambahkan di TikTok-nya langsung. Dan ini kita tinggal export aja. Kalau misalkan udah, gimana lagi bang? Kalau misalkan udah, ya bikin lagi gitu kontennya teman-teman ya. Jadi itu step by step hasil visualisasi dari Prom UGC yang ke-6. Kira-kira gimana teman-teman? Kalau misalkan yang tertarik, kalian bisa langsung coba aja. Promnya udah saya sediain teman-teman ya, jadi bisa langsung dieksekusi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, jangan full teman-teman itu gunakan konten seperti ini di TikTok karena udah pasti ketat teman-teman ya. Gunakan juga di sosial media, contohnya itu di Instagram ataupun di Facebook ataupun di YouTube Shorts biar lebih aman. Dan untuk Facebook juga udah ada keranjang kuningnya, teman-teman tinggal tautkan aja ke Shopee. Dan untuk YouTube Shorts juga sama, udah ada keranjang kuningnya. Tapi harus tembus dulu di angka 10.000 subscriber. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.